Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, kita boleh bersatu, kita boleh berkumpul, kita boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat ini kita boleh mendengarkan sabda kebenaran dari Tuhan. Saudara, saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-1. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini dikatakan percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Kepadaku siapa ini, saudaraku? Kita harus juga percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini renungan firman Tuhan saya akan beri tema, yaitu temuilah Allah terlebih dahulu. Ya, temuilah Allah terlebih dahulu. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi suatu permasalahan-permasalahan yang sungguh luar biasa kompleksnya. Apakah kita selama ini hanya mengandalkan kekuatan kita, atau kita mengandalkan kekuatan Allah? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kalau kita ingat, kita baru saja memperingati kematian Tuhan Yesus, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara mungkin semuanya sudah di luar kepala mendengarkan cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus, ataupun juga saudara membacanya sendiri di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus saat mau menghadapi penyalibannya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyendiri. Dia pergi ke taman, yaitu Taman Getsemani. Di situ Tuhan Yesus dengan penuh kekhawatiran, penuh ketakutan di dalam hatinya, penuh dengan kegentaran, di mana mereka akan menghadapi salib yang sungguh luar biasa, sakit, kejam yang sangat luar biasa. Saudaraku, di situ Tuhan Yesus, walaupun pribadi Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, tetapi di sini dikatakan bahwa Allah menanggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus selama ada di dunia ini, mereka 100% manusia, tetapi mereka juga 100% Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila saudara merenungkan karya penyaliban Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi di sini Tuhan Yesus berdoa, di mana dikatakan, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Sebab apa yang dikatakan oleh Yesus? Mereka mengalami suatu ketakutan yang sungguh luar biasa. Sebab apa, saudara? Yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib adalah dosa-dosa kita semuanya.
Sebab upah dosa adalah maut, kematian kekekalan, di mana dikatakan di situ ada tangisan dan gertak gigi yang sungguh luar biasa, tiada terkira. Di situ ada suatu kekekalan, itulah upah dosa. Tetapi karena kasih Allah kepada kita semuanya, Tuhan Allah turun ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menebus kita semuanya. Saudaraku, bila kita merenungkan akan karya keselamatan Yesus ini, kita harus bersyukur dan bersyukur. Kita mengucap terima kasih yang sungguh luar biasa, bahwasanya kita boleh dipilih, kita boleh diangkat menjadi anak-anaknya. Saudaraku, di mana seperti tema kali ini, temui Allah terlebih dahulu. Bila mana saudara mengalami suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, kehidupan ini, saudaraku, kita sering mengandalkan kekuatan dan kepikiran kita. Aku mampu menyelesaikan masalah ini, aku mampu memecahkan semuanya ini. Tetapi mari kita sebagai orang-orang percaya, kita meneladani Kristus Yesus, di mana Yesus menghadapi permasalahan yang pelik ini. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia datang kepada Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus mengatakan, kiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi ini bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa. Dia lepas dari kayu salib, tidak jadi disalib, tidak jadi ditangkap pada saat di Taman Getsemani. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepikirannya, tidak menuruti kehendak Bapanya, saudaraku, kita sampai saat ini juga kita menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Kita masuk di dalam jurang kebinasaan. Saudaraku, kiranya renungan firman Tuhan kali ini, ya, renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita meneladani akan kasih Yesus ini, apa yang dilakukan, di mana kita tahu banyak orang, begitu juga anak-anak Tuhan, bila mana menghadapi suatu permasalahan dalam hidup, mungkin ada yang mengatakan, ditanyai oleh orang, kamu mempunyai permasalahan apa? Apa yang bisa saya bantu? Kadang manusia, kita menutupi dengan topeng-topeng kita. Kita merasa kuat, oh tidak ada, aku tidak mempunyai masalah. Seumpamanya aku mempunyai masalah, aku dapat menyelesaikan sendiri. Mungkin seperti itu. Tetapi mari kita saat ini meneladani Kristus. Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani menghadapi permasalahan ini, penyalibannya, dia dengan terbuka, dia mengatakan kepada Bapanya, dia langsung ke Bapanya, kiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakku yang jadi. Mari saudara,
saat ini juga, bila mana saudara berbeban berat, entah itu permasalahan ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan macam-macamnya saudara, mari kita pertama kali temui Allah, temui Tuhan Yesus terlebih dahulu. Pasti kita akan memperoleh kekuatan yang sungguh luar biasa. Saudaraku, di mana rasa takut Anda, saudara, janganlah itu kita pendam, kita merasa bahwasanya kita kuat dengan keadaan permasalahan di dunia ini. Aku mampu, aku sanggup. Tetapi di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita? Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh luar biasanya, di mana dikatakan sampai peluhnya, sampai keringatnya seperti bulir-bulir, ya, darah yang mengucur, bilur-bilur yang mengucur, karena dia hanya bergantung dan berserah kepada Allah Bapanya. Maka dari itu saudaraku, setiap permasalahan yang terjadi di dunia ini, kita pertama kali jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepikiran kita, tetapi ada suatu permasalahan walaupun itu kecil, mari kita langsung datang kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Itulah yang diminta kepada kita semuanya. Saudaraku, mari, apabila saudara mengalami ketakutan, sebab kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai taman-taman Getsemani masing-masing. Kita mempunyai permasalahan masing-masing. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan. Di situ saudara mau berteriak-teriak, saudara mau menangis, saudara mau memukul-mukul, silakan. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, menyerahkan setiap permasalahan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih nama Tuhan Yesus. Di kesempatan hari ini, kesempatan yang indah ini, kita diingatkan untuk menemui Allah terlebih dahulu di dalam setiap permasalahan. Bukan hanya di dalam setiap permasalahan kita baru datang kepada Allah, tetapi setiap langkah hidup kita, apa yang kita lakukan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh kelegaan, kesukaan yang sungguh luar biasa dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.